Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Nesya. Nah, kali ini kita sudah memasuki MTCNA ke-13, yaitu file over dan load balance. Nah, di sini sekiranya ada beberapa materi yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah konsep file over dan load balance. Nah, jadi konsep ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Jika file over itu satunya aktif, satunya buat backup. Kemudian load balance itu aktif secara bersamaan. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu setting topologi. Oke teman-teman, di sini saya sudah memiliki topologi yang baru, yaitu terdiri dari satu ISP dan dua mikrotik. Nah, dua mikrotik ini akan saya berikan nama, yaitu router ISP1 dan router ISP2. Nah, kita bisa masuk ke dua routernya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ke router ISP1. Kemudian kita masuk ke sistem identity. Lalu kita akan mengganti hostname-nya, teman-teman. Kemudian kita print. Sudah ya, teman-teman. Lalu kita juga lakukan pada router ISP2-nya. Kemudian kita bisa buka Winbox router ISP1-nya ya, teman-teman. Lalu kita bisa ke menu tools, lalu kita cek ROM apakah sudah aktif atau belum. Lalu kita bisa buka router ISP1-nya, kemudian kita coba cek IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini dia mendapatkan IP 10.0.137.165. Ini adalah IP dynamic ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan IP static. Kita bisa masuk ke menu IP address terlebih dahulu. Kemudian kita bisa add address 10.0.137. Di sini saya akan berikan 124/24, kemudian interface-nya Ether1. Kemudian jika sudah bisa kita enter, lalu kita coba print. Oke, di sini IP-nya sudah ada dua ya teman-teman. Lalu IP dynamic-nya bisa kita hapus saja. Kita bisa remove number 0. Coba kita print lagi. Sudah ya teman-teman, kita lakukan juga pada router ISP2-nya. Kita bisa close terminalnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan keterangan teks IP-nya yang tadi kita sudah statik di kedua router kita. Kemudian router ISP-nya tadi 137.125 ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan satu mikrotik sebagai customer-nya. Oke, jika sudah kita bisa nyalakan router mikrotik kita, nyalakan dan login ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tambahkan gateway dulu pada router ISP1-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa buka Winbox router ISP1-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ke menu IP, lalu kita ke menu address. Nah, di sini kita akan tambahkan gateway dulu ya teman-teman. Lalu kita tuliskan 192.168.1.1/24. Lalu kita ethernya yang ether 2. Seperti ini, kemudian jika sudah play lalu kita oke. Kemudian kita ke router ISP2 ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama, kita ke menu IP, kemudian ke address. Nah, di sini kita add, kita tambahkan gateway-nya yang 172.16.1.1/24. Kemudian ethernya juga ether 2. Lalu jika sudah play lalu kita oke. Kemudian kita akan tambahkan keterangan lagi ya teman-teman. Keterangan IP address-nya di sini. Kita ketikkan IP gateway yang tadi telah kita konfigurasikan. Ini ya teman-teman.
lalu kita letakkan di masing-masing ini. IP yang 192 ini dari router ISP1 yang mengarah ke router mikrotik atau ke customernya. Kemudian yang 172 ini yang dari router ISP2 yang mengarah ke router mikrotik lewat router 2. Oke, jika sudah, kita bisa buka router mikrotiknya. Kemudian kita bisa coba cek IP DHCP klien ya teman-teman. IP DHCP. Nah, di sini kita tidak mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Kemudian kita akan coba tuliskan IP neighbor print. Di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita coba masuk ke menu. Langsung saja kita akan tambahkan IP address, add address. Kita akan tambahkan IP statiknya ya teman-teman, atau IP gateway yang sudah kita tadi konfigurasikan di Winbox 168.1.1/24 interface ether 1. Kemudian jika sudah kita bisa enter, lalu kita lakukan lagi seperti tadi, tetapi di sini IP-nya yang 172. 172.16.1.1 ethernya, kemudian kita bisa menggunakan ether 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita coba ping gateway masing-masing ya. Kita coba ping yang 192 terlebih dahulu. Oke, bisa. Kemudian kita coba ping yang 172. Ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer. Oke, pastikan router mikrotik kalian sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke topologinya lagi, lalu kita bisa buka router ISP1-nya. Kita akan coba ping 88. Oke, bisa ya. Kemudian kita bisa masuk ke Winbox router mikrotiknya. Lalu kita bisa ke new terminal. Kita coba ping gateway. Ping yang 192 dan 172. Oke, bisa ya. Lalu kita coba yang ping 172-nya. Oke, ini juga bisa. Kemudian kita coba IP route print. Nah, di sini sudah terdapat dua gateway ya, yang dari Ether 1 dan Ether 2. Lalu kita bisa ke menu IP, kita pilih yang routes. Oke, kemudian kita bisa ke new terminal. Lalu di sini kita coba ping 88 ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa tambahkan dua PC. Nah, kita bisa add terlebih dahulu. Kemudian bisa kita konekkan ke router mikrotiknya teman-teman. Lalu jika sudah bisa kita nyalakan. Kemudian kita akan tambahkan bridge di Winbox router mikrotiknya teman-teman. Kemudian kita bisa add, lalu kita ke menu, kita bisa ke menu bridge, lalu kita add. Nah, di sini untuk namanya saya akan berikan bridge Indonesia teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Oke, kemudian kita bisa ke Winbox router mikrotik kita, lalu kita ke menu bridge, kita add. Kemudian kita pilih, kita tambahkan namanya bridge
Indonesia. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa ke menu course pada bridge, lalu kita add. Nah, di sini interface-nya kita pilih yang Ether 3, play, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi interface-nya Ether 4 ya teman-teman. Kemudian apply, lalu kita oke. Lalu kita bisa ke menu IP, terus kita ke address. Nah, di sini kita add ya teman-teman, kita tambahkan IP 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita menggunakan Bridge Indonesia. Kemudian jika sudah, kita play, lalu kemudian kita bisa ke menu IP, lalu kita pilih yang DHCP server, lalu kita ke yang DHCP setup. Nah, di sini DHCP server interface-nya kita pilih yang bridge ya. Kemudian kita jika sudah next saja ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa ke request IP pada VPC-nya teman-teman. Kita bisa buka topologinya. Kemudian kita bisa ke VPC 1, lalu kita request IP DHCP-nya. Nah, di sini kita mendapatkan IP 10.10.10.10.25. Lalu kita lakukan pada VPC 2-nya. Lalu di VPC 2 kita mendapatkan IP titik 253 ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka Winbox MikroTik-nya lagi. Lalu kita ke menu IP, kita pilih yang firewall, NAT. Kemudian kita add. Lalu pada chain ini kita biarkan src NAT. Lalu kita out interface-nya, kita pilih yang Ether 1, kemudian kita actionnya pilih yang masquerade. Kemudian kita play, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Lalu out interface-nya kita pilih yang Ether 2. Pilih yang Ether 2, kemudian jika sudah kita play, lalu kita oke. Ini di sini actionnya jangan lupa kita pilih yang masquerade, play, lalu kita oke. Kemudian kita akan melakukan pengujian di VPC 2-nya teman-teman. Kita coba IP DNS 8.8.8.8. Kemudian kita coba ping 88. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi failover. Oke, di sini pada failover itu nantinya adalah yang satu aktif, satunya backup. Kemudian kita akan buka router MikroTik-nya. Kemudian kita ke menu IP, lalu ke menu roots ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini yang aktif adalah IP 192.168, sedangkan yang disable adalah IP 172. Di sini kita bisa menggunakan terameter. Di sini kita bisa menggunakan terameter distance, di mana jika nilai distance-nya kita besarkan, maka konfigurasinya routing tersebut itu tidak diprioritaskan. Kita bisa ke root list, kemudian kita klik yang 192 yang AS ini ya teman-teman. Lalu di sini pada distance-nya kita ganti menjadi tambahkan 10 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, lalu kita bisa play, lalu kita oke. Nah, maka otomatis lewat jalurnya yang 172, karena ini distance-nya lebih besar ya teman-teman. Kita akan coba besarkan nilai distance yang 172. Ini kita ganti menjadi 20, kemudian jika sudah kita play, lalu kita oke. Nah, di sini maka jalurnya akan lewat yang 192. Atau misalnya kita bisa lewat interface, kita coba disable yang Ether 1 ya teman-teman. Kita akan lihat lagi pada menu
Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu cek gateway pada failover. Oke, kemudian di sini saya sudah buka router MikroTik-nya, kemudian kita bisa ke new terminal, lalu kita ping IP yang 192. Oke, ini bisa, kemudian kita coba ping yang 172 ya teman-teman. Oke, ini juga bisa. Nah, kita akan tanamkan cek gateway pada Ether 1 yang mengarah ke router ISP1. Kita buka Windows router MikroTik-nya, kemudian kita bisa ke menu IP, lalu kita pilih yang root. Nah, pada IP yang 192 ini kita cek gateway, kita pilih yang ping, kemudian jika sudah kita play, lalu kita oke. Kemudian kita buka router ISP1-nya, lalu kita coba disable IP yang 192 ya teman-teman, yang mengarah ke MikroTik-nya. Kita coba disable yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita kan gateway-nya sudah nggak ada, maka kita akan lihat router MikroTik sudah bisa mendeteksi belum untuk konfigurasi default-nya, apakah jalurnya sudah dipindahkan secara otomatis atau belum. Kita bisa ke router MikroTik-nya lagi, kemudian kita bisa ke menu root list. Nah, di sini jalurnya sudah dialihkan. Nah, di sini bisa kita perhatikan, di sini jalurnya sudah dialihkan secara otomatis ke IP yang 172 karena gateway yang 192-nya sudah kita disable. Nah, kita coba tutup cek gateway-nya pada router 191 ini. Kita coba tutup ya teman-teman. Kemudian kita play, lalu kita oke. Nah, maka otomatis jalurnya dipindah ke yang 192 lagi. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu traceroute. Nah, teman-teman bisa buka router MikroTik-nya terlebih dahulu, lalu kita bisa ke menu tools, kemudian kita pilih yang traceroute ya teman-teman. Nah, di sini kita coba traceroute-nya ping 88 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini ini lewat jalurnya yang 192 ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka command prompt. Lalu di sini bisa ketikkan coba traceroute ke IP FP ya teman-teman. Sebelumnya di sini kita ns lookup terlebih dahulu facebook.com. Oke, di sini IP facebook.com-nya bisa kita copy ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa start, kemudian kita bisa stop. Nah, di sini IP Facebook-nya ini lewat jalur yang 192 ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia kira-kira materi yang bisa saya bahas kali ini di bab 13. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.